Halo guys, ya ini kejadian klasik lagi terjadi. Jadi komputerku beneran hardwarenya udah rusak parah, nggak bisa nyala. Dan sekarang kembali ke zaman batu lagi. Dan nggak tahu seperti ini terus kasusnya aneh. Jadi udah berbulan-bulan lamanya aku mengembangkan program. Dan jujur baru bulan ini itu baru jalan 2 minggu aku menjalankan tuh program. Aku pakai beneran full yang buat program. Beneran aku nggak mau ada pengembangan yang aneh-aneh lah. Intinya aku jalankan beneran dan ternyata komputer kalah buat AI processing dan kebakar. Bakarnya sangat parah sekali. Dari di video yang sebelumnya kalau nggak di TikTok cek aja. Karena aku nggak bisa konekin apa-apa di sini. Ini pun aku juga 2 hari ini. Hari kemarin aku bertapa aja. Aduh gila, cuman mikir mau kemana ini gitu kan. Mau komputer lagi nggak ada kos ya kan. Nggak ada jatah buat area sana, nggak ada. Satu-satunya pilihan ya cuman pakai HP. HP juga nggak bisa ngelihat seperti ini. Mikir ya udah sembari ngobrol aja sama AI, ngobrol apapun aja biar agak tercerahkan ya kan, karena kondisi Sabtu dan Minggu. Padahal di hari apa ya, Sabtunya itu aku udah order kabelnya, pikirnya cuma kabelnya aja karena gosong gitu kan. Ternyata nggak seperti itu ternyata gosongnya parah. Ini aku nggak bisa buka chat market, nggak kuat komputernya. Dan ketika kabel datang, kabel kan 20 ribuan, ya udahlah 20 ribu berat juga itu, padahal 20 ribu doang aja hidupku berat ya. Saking pelitnya atau saking meditnya, tapi emang kondisinya nggak pengen keluarin duit lagi kayak gitu nantinya. Terlalu konsumtif itu, jauh-jauh lah kayak gitu, kayaknya bisa dimaksimalkan lah. Otaknya kayak mikir dulu lah, jangan terlalu beli gitu loh, pakai dulu lah otaknya lah gitu. Akhirnya datang, coba bongkar, ternyata badalah jangkrik. Semua soketnya itu melengkung semua bro. Aduh parah. Separah-parahnya pantes. Terakhir aku pakai itu malam masih nyala bro. Aku cuma sekedar nyalain IDM buat ke-download AI embedded ya. Itu nggak sanggup bro, langsung mati 2 kali. Pikir sudahlah besok pasti selesai gitu. Ternyata endingnya sangat menyakitkan ya kan. Nyampe aku congkel-congkel bro. Karena si plastiknya itu nempel ke sisi soketnya itu. Soket tuh bener-bener nempel, nggak bisa dicabut segampang itu. Ketika dicabut, sisa potongan dari soketnya itu, pecahannya itu ada di dalam sana, dan itu bener-bener gosong, nempelnya itu. Terus si besinya itu buat pinnya itu udah warna hitam jadi plastik, ada plastiknya gitu ya, bener-bener lengket. 2 soket yang seperti itu, 1 soketnya udah nggak gitu parah yang sebelumnya. Nah yang soket ini, yang ini bener-bener parah, bener-bener nempel itu. Aduh wes. Jadi kalau misalkan dicolok ke pakai kabel baru nggak bisa, karena dia kepentok di dalamnya itu. Jadi mau nggak mau harus dihancurin. Nah dihancurin ini resiko kan. Resiko kalau kena pinnya bengkok terus patah. Resiko ini kabel bertegangan tinggi, kalau goyang dikit ini jadi masalah lebih parah lagi, bisa kebakar, boom, beneran gitu loh. Ini juga kebakar juga, tapi ini kebakar kalau kabelnya goyang itu lebih bahaya lagi, melelehnya beneran. Mikir aja udah, waduh. Akhirnya udah aku takuti sampai lama tak taruh. Mikir lagi tuh, mau kemana ini gitu kan. AI nggak jalan sama sekali. Market aku bener nggak ngelihat, karena percuma ngeliat market. Udah aku ngelihat ketika pakai AI, kondisi market tuh nggak seperti di yang kita lihat waktu pas tanpa AI. Kita nggak bisa ngeliat itu semua. Akunya nggak percaya diri, udah jujur, udah gitu aja lah. Karena dari dulu emang ketika market udah yang masuk itu bukan kroco-kroco lagi, misalkan market-marketnya udah dikendaliin sama mereka yang punya duit gede-gede banget, udah pada masuk. Ini udah pertarungan itu susah bro. Kayaknya untuk win-winnya kayaknya udah susah lah. Waktu itu udah kayak nggak kepikiran, cuman
kalau ngikutin arus polanya nggak seperti itu, ternyata udah beda lah gitu. Akhirnya karena tanpa AI ngandelin kemampuan sendiri, aku takut loss, udahlah ngurir aja lah gitu kan. Ternyata ngurir nggak semudah itu juga kan. Sabtu Minggu sepi, coba udah 2 hari udah kayak orang goblok aja nih, ngapain nih. Akhirnya malam udah tiduran, akhirnya nyusun rencana. Hari ini akhirnya aku comeback ke versi lawas banget bro. Versi coding lawas. Itu aku temuin ini kan di SSD ku nggak, NVMe ku nggak bisa diakses. NVMe karena aku pakai komputer jadul, liatin pakai AMD A4 5100, ini komputer berapa puluh tahun yang lalu, 6 apa 8 tahun yang lalu, yang teknologinya udah pakainya cuma 1,5 giga. Ini sekelas apa dulu itu, Intel apa yang kecil itu buat netbook itu loh, kayak gitu loh ya. Itu nanam semua, hanya bisa pakai 2 soket ya, satu SSD, satunya HDD yang pakai SATA semua lah. Nah soket NVMe nya nggak ada. Terus aku pakai adapter, aku coba pasang di soket buat VGA, nggak kedetek. Kalau buat boot nggak bisa jalan. Coba akhirnya aku taruh lagi gitu. Ada GPU kan, ada GPU aku ngalahin, nggak bisa lagi nih. Pikirku klasik nih, bajingan emang sih gitu kan. Bajingannya gini, polanya gitu hancur, kasih harapan, terus bergerak, moving, berjuang mati-matian, ada hasilnya, ada alatnya, mendapatkan hasil kayak gini kan. Aku berjuang mati-matian berapa bulan tuh ngembangin kode kan, program udah siap pakai, dimatiin lagi cuk. Baru aku ngeliat masa depan gitu kan, wah ini bisa nih gitu kan, dimatiin lagi. Bajingan emang ya, nggak tahu salahku di mana lah, unik sih gitu kan. Dulu juga gitu kan, sering kayak gitu ya, udah berjuang mati-matian, waktu dapetin hasil dimatiin, wasu emang. Ini begitu lagi nih, oke polanya gini lagi, nyampe bosen aku. Oke polanya begini, kita oke lu matiin, tapi aku mau hidup lagi dah, nggak mau kayak gitu terus kan. Emang kayak gitu terus, kayak ngelawan aja akunya. Temu di SSD, aku cek, dia ternyata aku masih nyimpen model lawas banget bro, beneran lawas ya. Mungkin ada versi-versi yang awal lah, final apa alpha berapa lah gitu kan. Nah di sini mana ya tadi, trading bot. Oh ini nih. Nah tuh, ini ada manual seri alpha nih bulan 6 terakhir aku perbarui tadi tuh. Oh aku backup aja tuh, aku rapiin tuh. Tuh bulan 3 bro. Ini bulan 3 bener ya, bulan 3 bulan 5 ya, bener ya, bulan 5 ya. Bulan 5 ini aku tadi kan takut ada versi 7 ya, versi embuh lah. Duh. Akhirnya ya udah, adanya ini ya karena aku blunder juga. Semua programku di NVMe cok. Bayangin aja lu punya program yang lu udah kembangkan nyampe fix, lu jalankan, tiba-tiba mati, nggak bisa diakses, udah kayak kembali ke zaman batu kan. Mati ini, udah mau tak buka di komputer mana, nggak ada itu jalur ini, udah nggak ngedukung ini. Karena mainbot ada 2 tipe seperti ini ya, ini satu-satunya yang bisa dipakai gitu loh. Apa nggak bajingan kan. Ya udahlah, nggak ada kesempatan buat mikir lebih lagi, nggak terlalu lama dalam kesedihan lah. Waduh. Akhirnya aku ngebangun ulang, tapi masih dengan konsep yang pakai AI, karena aku nggak bisa melupakan itu. Aku masih menggunakan konsep pakai AI meskipun nggak kepake. Oke lah, ini buat apa ya, ngembaliin emosional aja lah. Kayak aku tuh kehilangan momentum jujurnya. Jadi di bulan lalu udah momentumnya bagus, akhir bulan udah pikiran udah bener, awal bulan sampai berapa hari yang lalu itu momentumnya bagus tuh. Kayak kita tuh main ayunan tuh udah bener ngayunnya tuh, tinggal ngayun aja gitu aja udah bener.
Dan tiba-tiba itu ayunannya hilang, nggak ada momentum, nggak ada gerakan sama sekali, itu berasa udah berhenti lagi hidupku gitu loh. Di sini cuman sekedar itu, ya udah aku kembalikan semua konsepnya AI ku dan seperti bla 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 yang aku udah pikirkan sebelumnya, aku inget-inget, aku cari. Akhirnya udahlah. Jadilah hari ini seperti ini. Modelnya, konsepnya ini pure coding. Ya ini nggak akan seperti AI yang sesungguhnya, tapi minimum adalah ini buat aku panduan lah. Jadi ada modelnya, aku harus checklist satu-satu. Ini aku konsepnya unik, jadi aku ngembangkan si punya RAS. Itu ada namanya activity logger atau activity logging ya. Pokoknya activity tracker lah. User tuh apapun yang user dapatkan dari hasil analisa, hasil semuanya itu aku kumpulin semuanya, aku bikin snapshot, aku checklist mana yang dapat, ada dapat rewardnya, ada dapat ini. Nah di sini aku create seperti itu. Udah aku tambahin nih, ada RSI misalkan. Ini memang bakal berubah-ubah. Ini nggak aku pakai beneran, cuman aku ada nilai-nilai ini yang aku pakai buat trading lah. Jadi aku bisa ngebaca nih statusnya nih, oh 4381. Jadi aku nggak usah buka banyak chart lah, aku ngelihat beberapa ini. Dan asiknya lagi ini udah bisa multi coin. Jadi aku bisa jalankan programnya ini satu program dengan config yang berbeda lah. Itu bisa jalan confignya gitu. Ini yang bikin aku wah ini ada oke, tanpa AI aku pakai komputer jadul lawas pun aku masih bisa, cuman akurasinya aku nggak tahu. Karena ini konsepnya beda, nggak seperti dulu yang naik berapa pakai window itu. Ini udah beda konsepnya, udah total lah. Cuman secara garis besar ya AI banget, cuman ini lebih manual lah, pakai kode base aja lah, ada base code dan aku atur aja satu-satu kayak gini. Ini aku ada total ada 8 nih. Jadi kalau misalkan 5 tercapai, beli aja dah gitu. Kalau jual kan udah langsung dihandle sama ini ada nih, jual itu ada namanya maksimum apa ya? Kayak kita nangkep ketika harga itu tiba-tiba menaik tinggi banget tuh, pokoknya langsung jual aja deh, pokoknya gitulah. Nah ini pola-polanya seperti ini kita harus atur sendiri sih, cuman seperti itu. Jadi aku lebih mengendalami kodenya asli utuh ke kayak masa lalu. Di awal-awal program ini aku kembangkan lagi ke ranah AI, aku uji coba indikator, banyak indikator, dan sekarang ngerasa kayaknya aku udah matang di area indikator ini, jadi aku tempelkan aja, jadi sehari jadilah gitu. Dan lihatlah ini aku punya rekaman juga tanpa template yang lain-lainnya, nggak ada sosial media, nggak ada apa namanya sih punya watermark, nggak ada time. Ya sekarang ini ada tanggal 16 Juni jam 8 malam tuh. Dan aku juga nggak tahu nih password emailnya apa, kan udah disimpan di semua DD itu, jadi aku nggak tahu nih password emailnya apa. Aduh. Aku mau uploadnya nggak tahu kapan, moga aja hari ini aku bisa nemuin passwordnya tersebut. Kalau nggak, misalkan nggak ketemu ya sudah, kita skip dulu lah gitu. Gitu aja bro, thank you.